nomor 6. Baca Cindy. Populasi musang di suatu kawasan dapat dinyatakan dengan fungsi Ya. MN sama dengan 60 1 tambah 0,1 M per 2 ditambah 0,5 M. 2 ditambah 0,5. 0,5. Yang pertama ditanya, Banyak musang dalam waktu 1 tahun. banyak musang dalam waktu 1 tahun. Oke. Kalau soal M-nya ini dinyatakan sebagai waktu dalam satuan bulan, kan begitu. Sedangkan ditanya waktu dalam satuan tahun, kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya waktunya 1 tahun, maka itu berapa bulan? 12 bulan. Berarti ketika M-nya 12, berapakah nilai fungsinya? Itu yang diminta. Atau dengan kata lain yang diminta M12. Oke, selanjutnya bagian B. Populasi musang terbesar yang eksis di kawasan tersebut dalam waktu yang tak terbatas. Oke. Populasi musang dalam waktu yang tak terbatas. M-nya menuju tak hingga. Itu dia. Populasi musang dalam waktu yang tak terbatas atau ketika N-nya menuju tak hingga. Jadi yang ditanya ketika M menuju tak hingga, berapakah nilainya? Kita jawab. Jadi fungsi yang biasa kita bicarakan namanya F dan variabelnya X. Itu biasa yang kita bicarakan. Fungsi. Sekarang fungsinya nggak seperti itu. Dikasih nama M besar, dikasih variabel M kecil. Nah, jadi ini disebut juga model matematika. Model artinya tiruan. Jadi berdasarkan pengamatan ilmuwan, katakanlah mereka menemukan rumus seperti ini, model matematika seperti ini. Jadi kalau misalnya bagian A diminta populasi musang dalam waktu 12 bulan atau ketika M12-nya. Ketika M-nya 12. Dengan kata lain yang diminta adalah M12. Ya langsung aja substitusi. Ganti setiap M dengan berapa? 12. Sesederhana itu. Ganti setiap M dengan 12. 1 ditambah 0,1 dikali 12. Berapa? 2 ditambah 0,5 M atau 0,5 kali 12. Berapa 0,1 kali 12? 1,2. Oke. 1 tambah 1,2 2,2. Bisa? 0,1 kali 12 1,2. 1 tambah 1,2 2,2. Oke. 0,5 kali 12 6. 6 tambah 2 8. Oke. 60 dibagi 8. Kalau sama-sama dibagi 4 berapa? 60 dibagi 4 15. 8 dibagi 4 2. 15 dibagi 2 7,5. Kita dapatkan 7,5 dikali 2,2. Berapa 7,5 kali 2,2? 7,5 kali 2,2 16,5. Dibulatkan kemana? Atau ini? Ada nggak banyak musang 16,5 ekor? Ada? Nggak ada, kan begitu. Sekarang ini kita bulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Arti 16,5 itu 16 tambah 0,5, kan begitu. 0,5 ekor ada nggak? Nggak ada. 0,9 ekor ada nggak? Berapa banyak? 0,9 ekor. Udah nyampe nggak satu individu 0,9?
Udah nyampe 0,9 ekor, udah 1 ekor ini. Belum. Artinya apa? Andai pun ini 16,9, nggak boleh kita buat jadi 17. Bisa? Jadi tetap 16. Jadi dibulatkan ke bawah. Diperhatikan konteks. Boleh so? Oke. Seandainya misalnya kita membutuhkan, katakanlah bakso 16,5 mangkok, maka yang disediakan penjual bakso itu berapa mangkok? 16 mangkok atau 17 mangkok? 17 mangkok. Dalam hal ini dibulatkan ke atas. Jadi perhatikan konteks. Bisa sampai sini? Bisa. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian yang B. Kita limitkan tandanya menuju tak hingga. Limit M menuju tak hingga dari 60, langsung aja kita kali ya. 60 kali 1, 60. 60 kali 0,1 M, jadi 6 M. Kan gitu. Bisa? Bisa. Oke. Terus 2 ditambah 0,5 M. Jadi kalau disubstitusi biasa, kalau disubstitusi langsung nggak ada. Tak hingga per tak hingga. Kalau dikerjakan, maka kita akan dikerjakan dengan mudah, maka kita fokus dengan suku yang M-nya pangkat terbesar. Berarti 6M dibagi 0,5 M atau setengah M. 6 dibagi setengah 2. Oke. 12. Artinya apa? Populasi musang yang bisa hidup di daerah yang diamati ini dari waktu ke waktu itu 12 ekor. Itu dia. Itulah nomor yang kena. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa? 7. Nomor 7. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Silakan baca nomor 7. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan fx sama dengan sekan pangkat 3 sekan pangkat 3 3x kuadrat kurang 1. 3x kuadrat kurang 1. 1. Oke. Ditanya turunan pertama. Turunan pertama. Ya. Turunan pertama. Kalau dikerjakan biasa, maka harus menggunakan aturan rantai. Kita harus menggunakan aturan rantai atau menggunakan pemisalan-pemisalan. Bahkan pemisalannya di sini bisa 2 atau 3 kali pemisalan. Namun bisa dikerjakan dengan mudah dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, saya lihat kemarin kalau ada trigonometri yang berpangkat seperti ini minta diturunkan, dia menggunakan akronim pasutri. Apa itu pasutri? Apa pasutri? Singkatan dari apa? Pasangan suami istri. Ya, pasutri itu pasangan suami istri. Tapi kalau di sini bukan itu artinya. Pasutri. Pa itu artinya pangkat. Su itu artinya sudut. Tri itu apa? Trigonometri. Iya, trigonometri. Trigonometri. Artinya ini apa? Kalau kita mau menurunkan trigonometri yang berpangkat, turunkan hanya memperhatikan pangkat dulu, lainnya tetap. Turunkan hanya sudutnya saja, kemudian turunkan hanya trigonometrinya saja. Contoh soal kita ini, kita contohkan soal kita ini. Fx turun hanya pangkat. Pangkat berapa? Pangkat berapa nih? Pangkat 3. Turun hanya pangkat. Kalau turun hanya pangkat, yang tadinya pangkat 3 berarti pangkat 2. Oke. 3s kuadrat kurang 1. Selanjutnya turun hanya sudut. Sudutnya mana?
Ini semuanya sudutnya. Sekannya ini. Nah, berarti sudutnya ini. Turun dari 3x kuadrat kurang 1 apa? 6x. Oke, 6x. Kita sudah di sudut. Sekarang ke trigonometri. Mana trigonometrinya? Sekan. Nah, turun dari sekan apa? Turun dari sekan apa? Ada fungsi dia sekan. Diturunkan apa? Sekan x tangent x. Begitu ya. Kalau sinus diturunkan, kosinus. Kalau kosinus diturunkan, negatif sinus. Kalau sekan diturunkan, sekan tangent. Kalau kosekan diturunkan, negatif kosekan kotangen. Kalau tangen diturunkan, sekan kuadrat. Kalau kotangen diturunkan, negatif kosekan kuadrat. Nah, jadi itu ulang lagi nanti. Harus diapakan. Jadi kalau sekan tadi diturunkan itu menjadi apa? Sekan tangen. Sekan tangen. Sudutnya tetap 3x kuadrat kurang 1. 3x kuadrat kurang 1. Ini koefisiennya 1, 6x, 3. 6x sekarang bukan sudut lagi, ini 6x. Bukan sudut lagi. Tapi dia berdiri sendiri, bukan sudut lagi. Jadi dia nggak boleh dikalikan sudut. Karena sudut itu melekat ke trigonometrinya. Jadi 6x hanya bisa dikalikan ke koefisien. Jadi kita dapat berapa? 18x. Bisa nggak dikalikan sekan kuadrat dengan sekan? Bisa, karena sama persis sudutnya. Pangkatnya saja berbeda. Sekan kuadrat kali sekan. Sekan pangkat 3. Oke, sekan pangkat 3. Sudutnya apa? 3x kuadrat kurang 1. Kemudian tangen 3x kuadrat kurang 1. Ya. Kalau kita bekerja dengan soal esai, menjawab seperti ini sudah sangat bagus. Tetapi kalau dia soal pilihan berganda, terkadang kita sudah bekerja sampai kemarin, tidak ada opsi seperti ini. Nah, yang mereka tawarkan mengandung sinus atau trigonometri yang lain, bukan sekan tangen. Nah, jadi bagaimana merubah ini? Ingatlah kalau sekan itu kebalikan dari apa? Cos, ya, kebalikan dari cos. Jadi dia kebalikan dari cos. Cos 3x kuadrat kurang 1. Karena dia pangkat 3, berarti cos pangkat 3. Sedangkan tangen bisa dipahami sebagai sinus per kosinus, kan begitu. Sudutnya di sini 3x kuadrat kurang 1. 3x kuadrat kurang 1. Bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa. 18x kali 1 kali sini 3x kuadrat kurang 1. Kita dapat apa? Di sini aja saya sambung. Kita dapat apa? Ya, 18x sin 3x kuadrat kurang 1. Oke. Ini sama persis. Pembedanya cuma di pangkat 2. Ini pangkat 3, ini nggak ditulis berarti pangkat 1. Cos pangkat 3 kali cos pangkat 4. Oke. Cos pangkat 4. Sudutnya 3x kuadrat kurang 1. Lebih sederhana. Oke. Kalau bisa bekerja sampai sini lebih bagus lagi. Namun sama kayak yang saya bilang tadi. Terkadang kalau dia soal pilihan berganda, kita udah bekerja sampai di sini juga gak ada offset. Yang mereka minta ternyata ini harus disederhanakan lagi. Per cos. Apa itu per cos? Per cos artinya kebalikan dari cos. Apa kebalikan dari cos? Sekan. Nah, tetap dipakai sekan. 18x sinus 3x kuadrat kurang 1 kebalikan dari cos sekan. Karena dia pangkat 4, sekan pangkat 4 3x kuadrat kurang 1. Oke. Begitulah. Ada pertanyaan? Udah lapar? Oke, udah lapar. Oke. Jadi kita lanjut hari Senin. Demikian perjumpaan kita buat hari ini.
kita lanjut hari Senin. Silakan dokumentasikan.